menindak secara tegas usaha-usaha yang bersifat ilegal. Di depan saya sudah ada salah satu mantan pekerja tambang di Solok Selatan, pemirsa. Saya panggil dengan nama Raffi, ini adalah nama samaran demi kenyamanan dan juga keamanan narasumber saya. Mas Raffi, terima kasih waktunya untuk kami. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu ya. Awal mula bergabung sebagai pekerja tambang, ini taunya dari mana bahwa itu berpotensi? Yang ngajak siapa? Yang ngajak adalah teman ini adalah anak bok ini kerjanya tukang nyuci alat pakai dulang. Dulang itu berarti tambang tradisional gitu ya? Iya, pakai dulang dicuci masnya pakai dulang, habis itu baru dimasukin ke botol. Tapi sebenarnya udah dari berapa lama itu kerja sebagai pekerja tambang? Setahunan lah. Setahun? Iya. Dari tahun 2022. Terus saya udah lama berhenti. Waktu itu di mana areanya? Di Abai. Terus sempat dengar informasi juga tadi di dekat Sungai Pamong Kecil. Ya, Pamong Kecil juga sempat. Iya, sempat. Oke, berapa lama di Pamong Kecil? Itu pergi sama orang aja sebulan. Sebulan. Iya, sebulan. Oke, tapi sama nggak sih? Mungkin area 1, area 2 dan yang lainnya tuh prosesnya, tahapan kerjanya sama? Beda. Ini saya mendulang itu maksudnya ada pakai kayu. Di dulangnya pakai kayu itu, habis itu di pasiran ini habis diambil pasir yang hitam, dimasukin ke botol. Itu udah nampak emasnya tuh. Sekali dulang tuh berapa lama? Waktu yang dibutuhin? 10 menit lah. 10 menit? Ya, 10 menit. 10 menit itu kira-kira dapat berapa gram ya? Paling kalau rezeki dikasihnya 3 bonci, 1 bonci. Itu kalau dirupiahkan, ya, Mas Raffi, itu berapa tuh berarti? Anggaran 500 lah. 500.000? Ya, 500.000. Jadi gimana aturan hitungannya gimana tuh? Kalau setelah nambang, pembayarannya yang paling banyak diterima ini pernah sampai berapa? Kalau dilihat teman, semuanya itu adalah anggaran 100-an lah. Sejutaan. Sejuta? Ya, beratusan jutaan. Ratusan juta? Ya. Satu bulan pernah menghasilkan uang ratusan juta berarti? Iya. Dari hasil tambang itu? Iya. Anggaran sampai SAM gitu, itu bos yang besar yang tahu. Nah, bos besar? Ya. Bos besarnya ini siapa? Nggak tahu. Mas Raffi nggak pernah ketemu siapa yang kemudian memerintahkan langsung ke situ, yang pemilik tambangnya mungkin sekalipun ilegal? Nggak pernah. Jadi koordinasinya ini sama siapa, Mas? Itu sama bos yang di atas. Siapa itu? Bos saya yang di atas. Bos yang di atas itu dari mana? Dari bos yang punya alat nih. Koordinasi yang setahu Mas Raffi, koordinasi yang dilakukan oleh para pekerja tambang, mereka yang dulang ini dengan bos yang tadi Mas Raffi sebutkan, itu gimana koordinasinya? Perintahnya biasanya gimana? Kalau mendulang ini Kak, dikasih ini pasir sama alat itu, dikasih pasir sama alat, itu didulang, kita dulang, kita nggak ada kerja sama orang, tergantung sama kita aja kerja atau enggak ya. Kalau mau bawa alat, kalau mau bawa bok, kalau mau tembak bukit. Itu alat-alat sudah disediakan ya? Udah sih. Jadi kira-kira perlu modal berapa sih warga sini kalau misalnya mau nambang, mau dulang gitu? Modalnya 500 jutaan lah Kak. Kalau modal pertama nih yang bawahnya. Tapi itu bos besar ya, bukan warga? Bukan, itu bos besar. Oke. Alat-alatnya yang biasa dipakai atau mungkin tekniknya kali ya? Paling sering dipakai robin, alat mesin, robin, dompeng, selang, bok, ekskavator. Itu sering dipakai sama orang tambang. Kalau robin ini tembak bukit pakai air, ditaruh pasirnya di karpetnya di bawah. Nanti kan emasnya ke bawah larinya. Bok tuh sama alat Hitachi ada yang kayak danau tadi, diambilnya pasirnya kayak danau, di staplet namanya, di staplet masukin ke lubang, habis itu masukin ke lubang, taruh ke box. Di box itu adalah karpet sama air, batu-batu besar yang masuk box air. Yang paling mudah dan yang mungkin yang paling sering dipakai sama Mas Raffi ini yang teknik yang mana? Pakai alat apa? Dulang ya. Itu juga paling banyak dipakai sama warga sini berarti. Paling banyak lah Solok Selatan. Ada informasi kalau Solok Selatan ini kan banyak sekali masnya.
sampai disebut bumi emas kalau nggak salah Mas. Sebulan itu informasinya 30 kilogram emas. Ini benar Mas Raffi? Kalau yang kayak sekarang ini daerah bawah yang banyak. Memang daerah Solok Selatan, di daerah Abai. Abai? Abai yang sekarang. Kalau sebelumnya? Sebelumnya nggak ada. Orang buat beli minyak aja yang ada. Buat putaran lah. Ya, tapi betul sampai sebulan 30 kilogram emas itu. 30 itu jarang pula orang yang ngasih kabar. Tapi kalau orang udah nampak cair, teman mas ini ikut semua Dari warganya dari sendiri? warga sekitar. Ada razzianya macam. Oh, razia. Sering razia dalam 1 tahun? Sering lah. Ini aja ada razzia. Jadi artinya menurut Mas Raffi ini ada warga yang setuju juga, tapi ada yang nggak mendukung. setuju. Nggak setuju kenapa? Karena kan mungkin setahu saya dengar dari beberapa komunikasi sama warga juga, mereka terbantu justru ya dengan adanya tambang ini, banyak yang kerja di situ ya. Iya, emang banyak yang kerja situ kan. Bicara mendulang, orang mencari makan sehari-hari. Sama apa dia makan? Karena sama dulang itu. Dulang itu mata pencariannya. Mas, tadi sempat disebutkan ya cara-caranya bermacam-macam. 1 bulan pun dapatnya lumayan ya, ratusan juta. Ini sebenarnya dijualnya kemana pada saat itu? Ke toko emas. Langsung, artinya Langsung. Mas Raffi ini ada perantara kah atau Mas Raffi yang ngelakuin langsung penjualan itu? Langsung. Kalau saya sama pakai dulang itu, langsung saya jual ke toko emas.